dia kayak ngomong, Neng gimana tawaran saya yang kemarin, dia bilang gitu kan, bisa nggak, kata kamu mau nggak, kayak bukan cuma ngeladenin dia doang di situ. Terus saya bilang, nanti kalau ibu tahu gimana, marah dong ke saya. Enggak, kamu tenang aja. Saya udah gitu kan, di situ dia si ibu nggak ada, saya posisi sendiri sama si bapak doang kan, berdua dari situ. Awalnya sih kayak malu-malu gitu kan, kayak nolak-nolak gitu. Ya namanya belum pernah kan, nggak tahu juga. Emang kamu masih perawan? Baru lulus sekolah dong, belum terlalu ini banget. Nah dari situ tuh kayak, situ kan dia pas makannya itu ngobrol juga kan, sambil ngobrol tuh kayak gitu. Itu kayak, kan kamar saya di belakang tuh, kamar yang kerja di situ. Nah dia tuh kayak nyamperin, nggak saya kunci tuh. Dia udah mulai kayak megang-megang saya, ngeraba-ngeraba saya. Nah dari situ dong kayak langsung ngomong juga kan ke dia kayak, Pak ini gimana, misalkan kayak kalau misalkan saya takutnya itu sama si ibunya itu kan, yang istrinya itu gimana gitu kan. Terus dia bilang, yang penting kamu jangan, intinya kayak jangan ngetarain aja gitu loh. Itu yang namanya udah terjadi kan. Nah dari situ kalau misalkan kayak nganter sekolah anaknya yang itu tuh, yang sama saya. Nganterin SD, apa Iya, anak yang SD? Iya, diantar juga tuh sama si bapaknya yang itu tuh kayak. Nah di jalan pulang tuh, di mobil juga dia kayak berani lagi kak. Di mobilnya ngapain? Kayak Bosnya gitu. nganterin sekolah, nggak ada driver? Enggak waktu itu. Waktu itu tahun kayak 2019. 19-20 tahunan deh. Ibunya kemana kok dia nggak nganterin sekolah? Si Nyonya. Nyonyanya kemana? Kerja? Nah pas itu tuh, nah abis itu tuh di mobil juga dia kayak gitu lagi kan. Rasanya aku nerima dia kayak ngerespon ngeladenin dia kan. Jadi dia keterusnya tuh kayak berani kayak gitu, kayak megang-megang. Jadi iya kayak dilama-lamain gitu. Terus abis itu begitu seterusnya sama si majikan saya itu. Kamu nggak ketahuan? Belum tuh waktu itu 9 bulan, mungkin nyampe setahun dah gitu kan. Saya tuh kayak yang namanya orang pasti punya firasat. Nanya-nanya ke saya katanya, kamu sama si bapak kalau misalkan habis nganterin sekolah gini. Terus kalau di rumah ini si ibunya tuh udah mulai kayak curiga gitu ke saya. Curiganya dari? Mungkin dari perilaku saya. Saling tatap-tatapan gitu di rumah. Nah si ibu taunya dari situ, kayak apa sih curiganya dari situ kan ke saya. Saya gimana ya kayak izin bilang udahan gitu kan, kerjanya di sini udah nggak mau kerja. Saya udah memikirkan kayak caranya gimana, izinnya gimana, apa bilang saya udah nggak betah atau udah ada kerjaan yang lain. Sampai 1 tahun tuh saya bilang apa ke si ibunya itu, Bu, gitu kan. Kamunya resign? Iya, karena udah ke Parno duluan, ketakutan duluan. Iya, karena dari si ibunya aja udah beberapa kali negur saya gitu loh. Kayak ya namanya orang curiga kan. Kenapa gitu. Terus saya bilang, enggak Bu, saya di sini kan kerja gitu kan. Lagian Bapak juga mungkin kayak oh, terus kata dia,
awas ya kalau sampai ketahuan kamu ada apa-apa atau macam-macam sama suami saya nggak akan tidur tuh di rumah. Dia tuh kayak nggak bisa tidur, kepikiran. Iya, jadi nggak tenang gitu loh, nggak tenang. Nah pas setahun itu saya resign kan. Nah pas saya resign itu kan nggak gimana-gimana dong, saya resign di situ tuh kayak secara baik-baik aja saya mengundurkan diri. Tuh pengalaman lagi. Itu kamu pernah main di mana aja waktu sama si bapak itu? Di rumah nggak pernah? Di rumah nggak. Kamar mandi? Iya. Emang di rumahnya nggak ada CCTV? Nggak ada, Kak. Gimana tuh? Nah kalau di kamar mandi, ini kalau misalkan saya lagi apa sih, kalau abis bikinin dia kopi kayak ini, kayak bikinin teh atau kopi. Nah dari situ kalau misalkan si ibunya lagi nggak ada. Nah kalau di luar kayak di mobil kayak tapi yang sering gimana itunya? Misalnya dia ngedeketin kamunya gimana prosesnya? Itu kalau misalkan yang di kamar mandi udah kejadian yang di kamar kalinya. Iya udah berarti pertama kalinya itu yang di kamar itu ya, mau di mana aja. Iya, terus kalaupun saya agak nolak, terus dia bilang jangan sampai kamu nolak, kamu yang centil ke saya, wah kamu yang ngerayu dari saya gitu kan. Saya kan jadi takut ya. Jatuhnya kayak dipitnah gitu kan. Nah dari situ kayak yaudah, jadi saya tuh nurut gitu loh ke dia tuh. Dia pegang-pegang, saya diem aja gitu loh. Nggak pernah kayak ngehindarin dari dia, nggak pernah. Nurut aja gitu. Paling sering sih di rumahnya dia itu. Soalnya kan yang namanya orang pembantu nggak pernah dibawa keluar dong, selain kayak ada urusan sama. Kamar mandinya segede apa? Kecil kan? Nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil juga. Jadi kamu ngedeplok gitu di... Nggak berdiri gitu loh. Kan ini kayak, ini tembok nih, kayak ini kan kayak tembok bak mandi gitu kan. Iya. Apa di dalam bak? Enggak, kan itu ada air kan. Jadi saya tuh kayak didudukin gitu. Mandinya nggak terlalu gede tuh. Jadi misalkan ini tembok, nempel kan gini kamar mandi tuh di sini kayak kloset gitu, nggak terlalu gede tuh. Jadi duduk tuh posisinya. Kalau di kamar mandi. Di kamunya duduk terus dianya? Kan dia paling sering minta dari belakang. Dari belakang? Iya. Jadi dia tuh, saya tuh kayak ke tembok gini loh. Nungging? Iya, dia masukin dari anus? Bukan, posisinya aja gitu yang dari belakang. Sambil mandi atau gimana? Udah selesainya mandi, beres-beres? Iya, baru kan. Enggak, jadi kita juga nggak pernah lama. Terus mandinya bareng? Ke kamar mandi yang ada di kamar dia sama si ibu itu loh. Kadang saya mandi sendiri gitu loh. Yang namanya apa sih di rumah pulang gitu loh. Jadi nggak terlalu lama. Panik gitu ya? Nggak terlalu tenang juga gitu loh, nggak enjoy juga gitu mainnya loh. Ya itu kalau misalkan kalau di dapur nih sama di ruang tamu, kalau misalkan si ibu kan misalkan dia nonton nih sendiri kayak gini. Paling kalau di ruang tamu kayak gitu kayak ngeraba-raba aja gitu loh. Abis saya ngasih minum, saya ngasih itu kayak makanan yang dia. Kalau pas lagi ada si ibunya, masa kamu kayak nggak kaku gitu dong, kikuk gitu dong? Kayak misalnya lagi kayak nyediain makan atau... Selama setahun ya kamu kurang lebih ya? Kan jadi pas yang saya tenang-tenang itu, si ibu juga belum curi. Ya kita tuh kalau misalkan ada si ibu bersikap kayak sewajarnya saya kerja di dia, dia memperlakukan saya sebagai yang kerja.
berapa kali